Jadi kita tahu bahwa Jepang ini kalau kerjanya perorangan atau kelompok. Iya, teamwork. Iya. Jepang ini teamwork kerjanya. Jadi dia kerjaan teamwork, artinya bahwa dia menganut Bushido. Kalau Bushido itu di dalam pekerjaan, kalau misalnya bosnya A berbuat kesalahan, maka anggotanya A, B, C, D itu semua salah. Kemudian kalau bosnya korupsi, anggotanya A, B, C, D di bawah itu semua langsung mengundurkan diri. Jadi mereka bersamaan, berjamaah, istilahnya Pak Ustadz. Jadi kalau ada satu salah, semua keluar. Nah itu juga berlangsung sekarang. Jadi budaya Jepang itu sangat sangat baik untuk dicontoh. Sangat baik untuk dicontoh. Mengapa? Karena ada satu lagi, namanya budaya malu. Malu terlambat, malu pulang cepat, dan seterusnya. Kalau kerja terlambat malu nggak? Malu. Kalau kemudian orang ini kalau datang kembali terlambat malu nggak? Nah ini harus tahu malu. Mengapa? Kan negara yang mau kita tuju adalah negara yang menganut budaya malu atau aji muka. Jadi kalau kamu masuk ke aji muka, kamu nggak malu, ya sudah akan ada surat-surat berikutnya. Kemudian kalau cepat pulang juga, misalnya sampai jam 4, kamu pulang, udahlah tinggal 3 menit lagi pulang. Hitung dia, 3 menit kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan setahun. Jadi itulah kalau negara maju. Kalau kita 3 menit udahlah cincau selesai. Orang tuh nggak bisa. Jadi ini yang memang yang harus kita harus kita edukasi mengenai etos kerja ini agar kita menjadi jauh lebih disiplin. Kemudian apalagi selain itu ada gambate, ya, memberikan semangat, ya itu pasti itu. Kita kalau nggak semangat gimana mau kerja? Ya, anggap aja perusahaan itu perusahaan saya sendiri. Jangan menganggap bahwa saya dikontrak sama 2 tahun itu jelek, ya. Jadi kalau kita masuk ke perusahaan itu, kemudian kita sudah masuk ke dalamnya dan menjadi bagian dari mereka dan juga mendapat gaji tiap bulan, harus kita urus. Ya. Jadi itu harus kita urus perusahaan itu dengan baik. Karena apa? Masuknya pun susah. Susah nggak? Susah kan? Ikut apa lagi? TOEFL kan? Tujuan bahasa Jepang harus C4, bayangin. Kamu dari 0 bahasa Jepang. Kalau kami yang dari bahasa Jepang nyantai. Kalian yang enggak, yang 0 ini gimana coba? Jadi makanya belajarnya harus jauh lebih ekstra. Tapi semangatkan dulu bahasa Jepang ini di dalam perasaan, timbulkan minat belajar yang kuat, baru dari pihak LPK mungkin akan memberikan akan memberikan jalan untuk menuju ke tempat-tempat pemagangan di Jepang sehingga nantinya akan memberikan kemudahan untuk kalian semua. Ya, masih ada lagi ya edukasi atau kerja yang bisa saya sampaikan, tetapi hanya ini saja 2 atau 3 saja, mungkin selanjutnya bisa dilihat di Google apa saja, ada Kaizen dan seterusnya ya. Jadi ini yang paling fatal saya pikir. Malu buang sampah. Jangan makan permen, itu bungkusnya dibuang, jangan. Taruh kantong. Habis sudah nggak manis lagi, masukkan ke bungkusnya, masukkan tong sampah. Jadi untuk edukasi kerja Jepang sebenarnya cukup sampai di sini. Nanti kita akan masuk ke praktik keagamaan ya bagi calon pengajar muslim. Ya. Untuk mengamalkan praktek dalam keagamaan dalam dunia kerja itu khususnya Bagian boleh ya 17, 10, 18. Mengenai sholat itu sangat penting sekali. Kenapa sholat itu sangat penting?
Yang pertama itu karena dia merupakan satu rukun. Rukun itu kalau dalam kita itu adalah wajib, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dia akan mendapatkan dosa. Itulah sholat tadi. Jadi dalam prakteknya agama kita sebenarnya, agama Islam itu sebenarnya walaupun dia mewajibkan sholat tersebut, tapi ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan, ya. Nanti bisa kita diskusi karena saya tidak tahu bagaimana yang terletak dalam hati kalian dan pikiran apa yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusi setelah ini, ya. Saya hanya memberikan pemanasan, ya, memberikan satu masukan sebentar, tapi setelah itu nanti akan diskusi. Jadi contohnya seperti ini. Bagi seorang yang dia tidak bisa melaksanakan sholat itu dengan sempurna dengan berdiri misalnya, dia bisa duduk. Itu satu kemudahan. Duduk dia tidak bisa, dia bisa berbaring. Sholat itu adalah harus berwudu, gitu ya. Wudu itu tidak wajib, tapi ketika dia dikaitkan dengan sholat, maka wudu itu menjadi wajib. Nah, kalau dalam kaidah fikihnya sesuatu yang dia terkait dengan yang wajib, maka dia menjadi wajib. Betul. Inul wajib illa bi bahwa wajib itu dalam usul fikih kita, kan. Jadi maka wudu itu menjadi wajib karena dia untuk melaksanakan sholat. Ya, yang pertama bagaimana cara kita berwudu dalam keadaan sempit, gitu kan. Jadi hal ini juga menjadi masalah pernah ketika seorang itu melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ibadah haji dalam Masjidil Haram itu kan jauh untuk keluar ke kamar mandi. Ya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka bisa membawa semprot-semprot apa itu? Pertama ke dokter tengah. Spray ya, apa namanya? Dokter marah. Iya, itu spray namanya. Jadi itu bisa digunakan untuk alat berwudu. Tanpa kita harus mencari air yang banyak. Tapi harus dipastikan air yang kita masukkan itu adalah air yang suci, air yang bersih, maksudnya air yang tidak ada najis, ya, air tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran. Nah, itu kita bawa. Kalau kita tidak bisa, kalau kita mempunyai waktu yang sempit untuk masuk ke kamar mandi, tapi kalau kita memerlukan untuk buang air kecil atau buang air besar, kita maksudnya ke kamar mandi, kan. Nah, ini salah satu bisa dijadikan solusi. Atau air mineral. Kalau tidak ada air mineral, kan air mineral itu jadi berwudu itu tidak perlu pakai satu ember air, tidak perlu pakai satu ember air. Jadi cukup membasahi muka, tangan, dan kemudian kepala, kuping pun itu tidak wajib dalam berwudu. Tapi kalau misalnya bisa itu bisa. Jadi lakukanlah yang menjadi rukun, yang menjadi wajib saja. Bahkan satu botol air mineral itu, saya tidak menyebutkan aqua karena air mineral kan bukan itu saja, kan. Air mineral apa saja nanti yang dia bisa yang kita gunakan untuk minum. Dan caranya bagaimana? Lakukanlah yang wajib dalam rukun sholat. Apa saja? Kan ada rukun qauli, itu rukun dalam ucapan atau perkataan wajib yang harus kita lakukan, yang kita ucapkan, ataupun perbuatan dalam sholat yang harus kita lakukan. Contohnya yang qauli itu, yang perkataan itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu wajib. Harus, kalau tidak ada surah Al-Fatihah, dia sholatnya tidak sah. Tapi yang bacaan ketika sebelum Al-Fatihah, doa iftitah, misalnya Allahumma inni wajhiyya, itu tidak wajib, tidak mesti dibaca kalau waktunya sempit, maka langsung ke Al-Fatihah saja. Surat pendek pun surah Al-Fatihah itu tidak wajib dibaca. Nah, itu waktu sempit. Kemudian ketika ruku kita baca apa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu juga tidak wajib. Jadi yang wajib itu hanya pertama takbir di antara perpindahan gerakan, kemudian salam, itu yang wajib perkataan. Yang lain tidak wajib. Itu saja yang dilakukan. Maka kalau seperti itu, salat zuhur yang dia biasanya kalau kita laksanakan dalam waktu 10 atau 15 menit, bisa dalam waktu 3 atau 2 menit saja, atau 5 menit paling panjang. Terus kalau yang nggak wajibnya doa-doa yang pendeknya, jadi yang pendeknya ini kan harus ada ujur syar'i gitu ya kan, makanya dia jadi nggak wajib lagi. Ujur syar'i? Iya, maksudnya
Iya, jadi kan pas mau sholat waktu mepet atau berimam gitu kita udah telat kan di situ baru bisa kita nggak pakai doa-doa pendeknya lagi lain pendeknya gitu ya Ustaz. Oh enggak, tanpa ada uzur syar'i pun sudah sah sholat kita. Boleh. Boleh. Karena dia tidak menjadi rukun dalam sholat. Al-Fatihah itu menjadi rukun dan takbir itu perpindahan gerakannya. Itu harus disebutkan. Dan salam yang terakhir. Karena dalam Islam ada sholat lima waktu gitu ya Mas. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Mengatasi waktu pelaksanaan sholat tadi dari jam kerja, jangan kita lakukan itu lagi. Nah, di luar jam kerja, sudah kita di rumah, itu bukan dari dalam keadaan yang penting kan. Maka sekarang yang terkoordinasi lagi pengganti daripada berbicara mengenai hal-hal yang besar atau darurat, itu kan sudah di luar daripada kemampuan kita. Jadi itulah yasir wa la tu'assir, mudahkan jangan dipersulit, tapi jangan pula dimudah-mudahkan, gitu kan. Ini kan dalam keadaan yang terdesak, tidak bisa, dan jumlah kuota jumlah muslim di sana kan tidak memenuhi kalau menurut Mas Yusuf ini 40, tapi sebenarnya boleh dikurang daripada 40. Kalau yang pekerja muslim di sana itu mempunyai persatuan untuk membuat musola sendiri misalnya, atau berkumpul mereka untuk masalah sholat boleh aja, silahkan. Karena syarat yang 40 itu adalah yang dalam satu kampung, yang 40 itu bukan dalam satu masjid. Kalaupun tidak dalam satu masjid itu akan masih membolehkan. Silahkan saja kalau misalnya dia mau buat di musola itu buat sholat Jumat, silahkan, karena memang pendapat itu ada. Atau kalau tidak bisa untuk berkumpul dalam satu tempat itu, melaksanakan sholat zuhur, tapi mungkin melaksanakan zuhur berganti kepada sholat. Yang namanya jilbab itu sebenarnya bukan penutup kepala. Jilbab itu dari seluruhnya, dari atas sampai bawah, itu sebenarnya jilbab kalau dalam definisi kata-kata jilbab. Nah, kalau yang atas ini adalah himar. Himar itu penutup kepala. Nah, penutup kepala ini adalah kalau pendapat daripada Quraisy, kalau kita menuju ke sana kan, itu adalah budaya Arab itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau mayoritas ulama mengatakan ya menutup seluruhnya itu lah jilbab tadi. Jadi kalau dia sekarang sudah banyak model-model jilbab itu, model-model kalau kita akan jilbab dalam definisi bahasa Indonesia lah gitu kan, sudah banyak model-model jilbab. Bahkan ada yang pakai apa itu yang seperti rambut palsu itu. Misalnya kan itu fashion apanya kan seperti itu, tidak apa dia berjilbab, tapi dia berjilbab, kan? Ya mungkin dia menutupi aurat dia. Nah, yang penting satu, bagian lutut dalam tubuh dia itu jangan sampai terlihat. Ini kan hanya menutupi rambut. Itu karena bagian yang penting di bawah sebenarnya, bukan yang atasnya. Yang atasnya penting juga, tapi lebih penting yang dari ke bawah itu lebih penting. Ya itu lah kalau memang dia harus menggunakan seperti baju renang yang muslim ada kan. Tapi itu kan untuk berenang, jangan gunakan renang untuk kerja kan gitu kan. Seragam mereka. Seragam. Gunakanlah itu. Kalau dia bisa itu yang sering ada ya. Langsung itu ada. Yang penting dia menutup aurat tadi dan jangan pakai yang ketat. Kalau memang ada aja pakai apalah. Ya ini memang himar. Bukan jilbab, itu seluruhnya. Itulah yang juga definisi qada menurut pendapat ulama juga ada yang kita bisa mengqada sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan dalam keadaan kita tidak tahu hukumnya pada saat itu. Tapi pernah kita lihat orang setelah sholat dia sholat lagi. Nah, itu seperti itu kan, dia di sholat apa? Di sholat apa? Sholat lagi dia karena nggak ada kan. Sholat maghrib dia kok sholat lagi gitu. Itu qada, dia mengqada yang lalu-lalu. Tapi bukan dalam keadaan dia sengaja meninggalkan. Nah, jadi kalau dalam keadaan seperti itu, jadi kan ada jamak dalam sholat itu kan ada. Nah, walaupun dalam keadaan kita memungkinkan kita untuk, kalau pendapat ulama kan berjamak itu kan harus 80 km jarak kita baru bisa jamak. Ya gila Pak, jauh ini Jepang. Iya. Iya Pak. Jepangnya itu berapa ya? Kalau itulah makanya ada ulama yang membolehkan selama dia ada tidak
selama tinggal di sana dia dalam keadaan boleh dia balik lagi ke kampungnya, dia masih dihitung dalam keadaan musafir. Dan dia mempunyai jatah untuk menjamak sholat. Nah, tapi jamak sholat itu juga ada aturannya. Aturan bagaimana? Zuhur dengan asar bisa dijamak, maghrib dan isya bisa dijamak, subuh nggak bisa. Nanti subuh dia lupa nggak bisa dijamak dengan zuhur, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Nah, kalau memungkinkan dia menjamak tanpa mengkosor, jamaah tanpa kosor. Tapi kalau tidak memungkinkan karena waktu tadi dikosorkan saja. Nah, tapi tidak bisa seluruh waktu saat itu dia harus dijamak, tidak dalam keadaan dalam darurat tadi. Karena dia masih ada jatah musafir tadi. Nah, itu mungkin solusi lah. Jangan dikodok. Oh, berarti Jangan dengan dikodok. kata lain kalau ketika dia istirahatnya di zuhur dia termakan waktu, sementara di waktu asar dia sempat masih ada waktu, artinya mungkin temannya memakai waktu istirahat dia di waktu tadi, diberi kesempatan di asar dia untuk istirahat, di situ dikerjakan langsung zuhur dan asar bersama. Oh. Ini lagi satu pertanyaan saya. Saya kan jujur nih Ustaz, kadang kan subuh itu kan suka nggak terbangun Ustaz. Dulu, sekarang udah sekarang tobat. Jadi pertanyaan saya Ustaz, ketika kita mengganti sholat subuh, kita kan ada membaca doa kunut kalau kita sholat subuh. Ketika kita mengganti, apakah kita bacakan kembali doa kunut Ustaz? Doa kunut itu wajib tapi tidak rukun, beda tuh. Nah, dia wajib menurut satu pendapat mazhab Imam Syafi'i, itu wajib. Tapi kalau yang lain tidak wajib. Artinya kalau kita lupa, dalam keadaan lupa kita tidak baca doa kunut, itu kan kalau mazhab Imam Syafi'i dia harus mengganti dengan sujud sahwi di akhirnya. Setelah sujud terakhir, setelah tahiyat terakhir sebelum salam ditambah lagi 2 sujud, baru setelah itu bersalam. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau terlupa juga dia tidak sujud sahwi, salatnya tetap sah. Kalaupun tidak kita baca, tidak ada masalah karena dia bukan rukun dalam sholat. Makanya kalau dia rukun dalam sholat, yang orang Muhammadiyah yang dia bermazhab Hambali ya nggak sah sholat, itu kan tidak seperti itu. Nah, tetap sah sholatnya. Saya aja yang nanya-nanya. Jadi saya siswanya. Kita sudah dipancing-pancing. Yang bukan Islam juga boleh. Boleh, silakan apa? Soal makanan mungkin boleh juga ya, Ya, Pak Puji ya, makanan halal. Minuman boleh. Silakan, tanya sholat aja ya. Iya. Saya sering termakan yang nggak Sama. Oh, saya pernah makan babi pernah. Gimana lah, kamu dibilang. Misalkan saya punya teman yang muslim ya, Iya. kita makan di sebuah restoran yang halal, tapi pada saat kita menikmati hidangan itu, dia tidak menikmati dia tidak memakan yang itu yang halal gitu. Iya. Bolehkah dia itu makan bersama dengan kita? Di restoran? halal. Nah, oke. Nggak tertelan sepertinya ya. Tapi dia mau dibuat kawan-kawan. Iya, dia hanya Ayo mau kawan itu aja pun gitu kan. Jadi kayak dipancing kan. Iya, mungkin dia udah minum aja mungkin gitu ya. Iya. Minum aja pun juga gelasnya. Mau ngobak saya. Kadang-kadang itu walinya lagi Ustaz ya. Semua lah minyak semua. Iya. Jangan Pak Ustaz. Halal itu kan Iya. bukan hanya dia makanan-makanan seperti babi, dia bukan itu. Tapi jadi definisi halal itu segala ada syarat dan rukunnya, gitu kan. Contoh seperti ini, ayam itu kan halal, makanan yang dibolehkan untuk dimakan, tapi dia bisa jadi haram. Kenapa? Karena dia menyembelihnya tidak ada kan baca Bismillah, dia menjadi haram. Tapi tidak berarti kita makan di KFC, kita tidak tahu menyembelihnya bagaimana, tidak berarti dia haram, karena jangan mencari tahu gitu kan. Karena dia sudah menjadi barang yang sudah halal, langsung datang ke dapur, gimana menyembelihnya? Enggak seperti itu juga kan gitu. Seperti itu juga kan gitu kan. Nah, yang sudah kita ketahui dia penyembelihannya apa semua sudah kita sudah yakin dia itu. Kalau apalagi kalau yang sekarang di Indonesia kan sudah ada label halal, itu kita sudah yakinkan lah bahwasanya itu sudah halal. Karena masalah kalau di luar, nah, kalau di luar ini kan kalau kita pegang yang tadi itu, ya kita kan sulit untuk mendapatkan sesuai label halal saja mungkin tidak ada kan gitu kan. Apalagi
dalam satu kawasan rumah makan itu ada menjual miras tentunya kan. Itu kan non halal. Tapi ada juga yang makanan-makanan yang dibolehkan. Sebenarnya kalau kita ikut kaidah yang pertama tadi, itu juga dalam kawasan yang non halal seluruhnya. Kita tidak boleh makan di situ kalau menurut ajaran tadi. Itu tadi kan. Tapi kan gini, ada kemaslahatan. Masalah itu bagaimana? Makanya tadi kan dalam sholat tadi kan ada kemudahan. Ada kemudahan. Ini kan dalam konteks menjaga silaturahim, menjaga kekompakan, menjaga hati mungkin kan. Ya, kalau memang kita harus untuk ke sana, jangan makan yang dia digoreng dengan apa, bisa pakai roti misalnya, atau apalah, minum yang dia sudah kemasan Sprite misalnya. Tidak mesti kita beli pesan teh misalnya kan, yang sudah mungkin gelasnya sendiri sudah bercampur dengan alkohol misalnya. Ya, cari yang seperti itu. Pesan yang kita lebih ringan, yang dia daripada namanya tambahan dalam fashion tadi lah. Gitu kan? Ya, kalau saya katakan itu boleh, saya bisa menyalahkan aturan di dalam Islam seperti itu, karena itu dia harus ditutup, walaupun menutupnya itu tidak harus dengan yang besar gitu seperti itu. Pakai shawl. Jatuh, kan saya ditarik. Ribet ya. Saya ini yang Kristen, sering kali gini. Sensei, gimana kalau aku buat gereja ini? Karena saya bilang, kita kalau nggak pandai jawab wawancara, perusahaan aku nggak pernah nolak. Jadi pandai-pandai lah menjawab. Sementara kalian di sini pun belum tentu ke gereja, saya bilang. Bisa jadi kalian main-main, alasan kalian kalau di sana kalian mau ke gereja, saya bilang gitu kan. Jadi saya bilang seperti ini. Salah nggak saya menyarankan siswa seperti ini? Saya bilang ketika wawancara nanti, gimana kalau kamu nggak ke gereja? Pasti pertanyaan itu muncul dari perusahaan. Saya bilang seperti ini. Jawab saja, bekerja adalah ibadah. Jadi kalaupun kami mau ibadah, kami nggak harus ke gereja. Kami bisa ibadah di rumah kami. Lalu kalau misalnya kamu nggak ke gereja, bagaimana? Apakah kamu sedih atau gimana? Pertanyaan pasti muncul. Jadi saya bilang, kenapa saya harus sedih? Jawabannya, karena dengan membantu orang lain, dengan melakukan tanggung jawab saya bekerja, itu sudah bernilai ibadah, dan saya bisa melakukan ibadah sebelum atau sesudah saya bekerja. Kira-kira salah nggak kalau saya menyarankan seperti itu? Ya, rasanya kebetulan dengan kesulitan juga ini bisa menjawab. Nah, nanti ketika mereka diterima pun mereka bisa berteman kan gitu maksud saya. Sama temannya gantian siapa misalnya minggu ke gereja saya, minggu depan kamu seperti itu. Karena kita rumah tadi lah kan. Nah, seperti sholat Jumat gitu. Kadang-kadang saya merasa berdosa gitu, karena saya menyarankan sesuatu yang nggak tahu saya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Jadi kalau menurut saya, apakah kalau misalnya setiap hari Minggu itu wajib ke gereja? Kalau misalnya dalam situasi yang seperti ini, atau bisa diadakan setelah pulang kerja di rumah siapa, kumpul, kemudian satu yang memimpin kebaktian, yang lainnya mengikut, ya kan? Kemudian dibagi tugasnya, siapa yang memimpin rohani pada hari ini, misalnya si A, jadi yang minta lagu, dan siapa yang akan berkhotbah seadanya. Kalau mau nggak seadanya nggak bisa kan? Maksudnya yang ada di dalam Alkitab bisa disampaikan, misalnya mengenai pekerja ibadah adalah bekerja. Cari segmen-segmen itu bisa dijelaskan. Kemudian nanti minggu depan dibagi lagi siapa lagi begitu. Itu tidak menjadi masalah ketika kita bekerja di hari Minggu. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya Anda dalam gereja tidak kerja, salah. Kalau disampaikan oleh Ibu Dian tadi benar, bekerja adalah bagian dari ibadah, itu benar. Ya, bukan berarti meninggalkan kegiatan rohani dengan sang pencipta, tidak. Jadi kalau misalnya di dalam agama Kristen mungkin bisa dikerjakan kan. Kalau saya lihat setiap minggu itu ada yang jam pagi, ada yang jam siang, ya kan, ada yang jam sore, ada yang jam malam. Nah, setelah pulang bekerja saja jam 5 langsung nih, berapa orang bisa kita jumpa jam 5?
di rumah kos ya, oke, Hana, gue tentukan. Jadi dari ini ketika sampai ke rumah, memang kuat ibadahnya setiap hari Minggu, bisa dibagi. Minggu ini si Torus yang mimpin lagu-lagunya cuma Khalid, udah selesai 2. Minggu depan, misalnya Tiagian, dia yang mimpin lagunya. Kemudian si Manjunta yang pidatonya, yang menyampaikan ibadahnya. Semua cari segmen bekerja, cari segmen-segmen di dalam Alkitab yang memudahkan dan bisa menjadikan inspirasi buat kalian sebagai pekerja di Jepang. Itu menjadi acuan. Oh, ternyata nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, termasuk ini loh, dokumen dalam agama kami, jalan seperti itu. Jadi menguatkan kan, jangan mencari yang mau enak-enaknya aja gitu, jangan. Nah ini saya pikir bisa dibuat apa Budian. Jadi sebenarnya dari orang ini untuk orang ini sebenarnya. Saya Muhammad Pujiono, MPSI dari tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Budaya USU, ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mitra kami dari LPK Sekai yang diketuai oleh Ibu Dian Eka Safitri, MSI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan para pemagang yang nantinya akan ke Jepang, yang terkait dengan cara beribadah secara Muslim. Kemudian ada juga yang non-Muslim ingin menanyakan terkait tentang ibadah-ibadah mereka yang mereka laksanakan di kegiatan tersebut. Ini kita harus tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang itu memberikan waktu jam istirahat yang sangat pendek. Sehingga kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik kepada para pemagang Muslim agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga mereka dapat mengerjakan ibadah mereka dengan baik. Kegiatan hari ini sudah berakhir pada hari 18 Juli 2024. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dian yang sudah memberikan kami peluang, waktu, dan tempat sehingga acara pengabdian kepada masyarakat hari ini 18 Juli 2024 berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Eka Safitri selaku pengelola ataupun pimpinan dari LPK Sekai mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Budaya USU yang melakukan PKM di tempat kami, memberikan beberapa materi terkait etos kerja bekerja di Jepang, bagaimana terutama untuk pekerja Muslim, di mana kaitannya adanya urusan ibadah, urusan hal-hal lain yang mungkin tidak sama seperti kita bekerja di Indonesia dengan di Jepang, seperti itu. Jadi dengan adanya kunjungan ini, adanya PKM ini, siswa kami jadi lebih memahami bagaimana etos kerja di Jepang dan juga lebih mengetahui apa yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan di Jepang, serta mempermudah mereka terkait hal ibadah di Jepang, seperti itu. Terima kasih untuk Pak Pujiono beserta rekan-rekan yang telah hadir di sini di LPK Sekai.